Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalbiatu Zikri, NIM 18042175 dalam mata kuliah Reformasi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, dalam memenuhi tugas Reformasi Administrasi Publik, saya akan menjelaskan materi tentang inovasi sektor publik. Masuk ke materi pertama, yaitu inovasi di sektor publik adalah salah satu jalan atau bahkan background untuk mengatasi kemacetan dan kebuntutan organisasi di sektor publik. Inovasi yang biasanya hanya akrab di lingkungan dinamis seperti di sektor bisnis, perlahan mulai disuntikkan ke lingkungan sektor publik, dan inovasi mulai mendapat tempat di sektor publik. Menurut laporan Undesa, keharusan sektor publik untuk berinovasi karena alasan-alasan berikut ini. Yang pertama ialah demokratisasi. Fenomena demokratisasi telah menyebar ke seluruh dunia, melewati batas-batas kedaulatan ideologi dan politik bangsa-bangsa. Selanjutnya ialah perjanjian internasional. Perjanjian internasional sebagai bagian dari konsekuensi globalisasi dan integritas antara bangsa dalam rangka kerjasama. Selanjutnya ialah brain drain, yaitu fenomena human capital fight yang terjadi dari negara berkembang ke negara maju sehingga terjadi ketidakseimbangan persebaran sumber daya manusia unggulan. Lanjutannya ialah negara pasca konflik, demokrasi, dan ekonomi transisi. Beberapa negara yang baru saja melewati masa konflik dan instabilitas politik akibat perang atau friksi kepentingan politik dalam negeri saat ini mulai mengadopsi sistem demokrasi dan mengalami masa transisi. Selanjutnya ialah moral pegawai negeri. Moralitas menjadi salah satu isu integritas pegawai dalam penantanan birokrasi yang lebih baik. Yang terakhir ialah sumber baru persaingan, privatisasi dan outsourcing. Privatisasi adalah fenomena organisasional yang telah merambah sektor publik sejak lama. Hal ini berdampak pada perubahan struktur budaya kerja dan lingkungan dinamis organisasi. Materi berikutnya ialah inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu top dalam mengakselerasi peningkatan daya saing Indonesia. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi. Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah meliputi antara lain kementerian, lembaga pemerintahan, non-kementerian, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten dan kota sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik dan wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Materi selanjutnya ialah dalam hal inovasi di sektor publik, pemerintah mempunyai 3 peranan dalam menginovasi kebijakan, yaitu yang pertama, Policy Innovation, New Public Director and Interventions, atau inovasi kebijakan. Yang kedua ialah inovasi in the policy making process, atau inovasi dalam proses pembuatan kebijakan. Yang terakhir ialah policy to foster innovation and its diffusion, yaitu kebijakan untuk mengembalikan inovasi atau mengembangkan dan penyebarannya. Berikut ialah hambatan-hambatan proses inovasi. Sangat banyak hambatan dalam proses inovasi. Salah berikut adalah beberapa hambatan proses inovasi. Yang pertama ialah pemimpin atau pihak-pihak yang menolak menghentikan program atau membubarkan organisasi yang dinilai telah gagal. Yang kedua ialah
sangat bergantung kepada high performance, bahkan top leader sebagai sumber inovasi. Yang ketiga ialah, walaupun teknologi tersedia sebagai struktur organisasi dan budaya kerja, serta proses birokrasi yang berbelit-belit menghambat perkembangan inovasi. Selanjutnya ialah, tidak ada reward atau insentif untuk melakukan inovasi atau untuk mengadopsi inovasi. Selanjutnya ialah alokasi anggaran yang terbatas dalam sistem perencanaan jangka pendek. Yang terakhir ialah tuntunan penyelenggaraan pelayanan publik versus beban tugas administratif, budaya cari aman, status quo, dan takut mengambil risiko dalam birokrasi masih terlalu. Selanjutnya ialah, inovasi di sektor publik hanya akan berhasil apabila masyarakat banyak memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Inovasi menjadi tidak memiliki arti apa-apa dan tidak membuat perbedaan apabila tidak dapat dimanfaatkan oleh publik secara luas. Ini merupakan kesimpulan dari PPT ini. Inovasi juga harus memperhatikan budaya dan integritas lokal sebagai bagian dari proses adaptasi inovasi yang lebih baik. Pemanfaatan identitas lokal tidak hanya strategis dalam mendekatkan inovasi kepada penggunanya, tetapi juga bagai dari apresiasi terhadap dissenting budaya yang ada. Sekian penjelasan materi dari saya. Mungkin banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang tepat. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.